Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Putramu dan Juru Selamat kami bermohon izin kepadamu untuk belajar, untuk mengetahui kehendak-kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang pimpin kami dalam pembelajaran ini. Teman-teman dan sahabat-sahabat-Mu, kekasih-Mu yang sedang menonton sebagai pemirsa dari video ini, berkatilah mereka Tuhan, mampukan mereka memahami, mengerti, mengimani, sampai Kau jadikan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu yang Kau kehendaki dari kami semuanya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di saat kami berbicara tentang sebahagian dari firman-Mu yang akan membekali kami hidup dengan iman percaya kami, maka kami akan berkemenangan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menggiring kita sama-sama untuk mereview hal-hal yang sudah kita tahu sampai pada usia kita masing-masing seperti ini. Apa yang Bapak Ibu sudah tahu? Saya akan mengingatkan di sini hal-hal yang sangat-sangat mendasar dan sangat penting supaya kita tidak keseleo. Keseleo itu begini, kita hidup di tengah ciptaan Tuhan, tetapi kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Nah, ini kan sudah keseleo nih. Alam semesta atau disebut semesta alam dengan berbagai-bagai hukum yang ada di dalam kehidupan ini yang berpihak kepada untuk kehidupan kita, ya. Hukum-hukum itu adalah untuk kebutuhan kehidupan kita. Misalnya begini, di dalam setiap tanaman punya karakter sendiri-sendiri. Wortel misalnya, jeruk misalnya, salak misalnya, durian dan lain, itu memiliki nutrisi-nutrisi atau vitamin tertentu untuk tubuh Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang kita makan. Lalu pada beras, ya, ada apa di dalam beras? Saya bukan ahli kesehatan, jadi semua itu menopang kebutuhan kita untuk kita hidup di hadapan Tuhan, untuk kita hidup memuliakan Tuhan, menyembah, kan begitu ya, di dalam nama Yesus. Nah, sekarang kita review apa-apa yang sudah kita tahu. Di antaranya, hiduplah saling mengasihi, kasihilah sesamamu, yang paling utama kau mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, kalau di situ Anda rontok, tidak bisa mengasihi Tuhan Allahmu, Bapa Surgawi yang ada di dalam Yesus, perbaiki. Itu saja sih sebetulnya. Ketika kita keluar dari alur yang diharapkan oleh Tuhan, hidup di dalam roh dan kebenaran, kebenaran itu firman. Firman itu, Tuhan itu sendiri. Seperti Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hiduplah seperti itu supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi hidup kita seperti Yesus, akhirnya akan berkenan bagi Allah. Nah, kalau hidup kita sudah berkenan bagi Sang Pencipta, bukan hanya semesta ya, yang diciptakan oleh Allah itu organ tubuh kita ini. Organ ini semuanya kita nggak pernah lihat, ya. Tapi bekerja dengan sempurna itu nggak kita banggain loh. Nggak. Kalau kita ngebanggain apa yang ada di dalam tubuh kita berjalan otomatis semuanya tanpa baterai, tanpa apa-apa, itu pasti bersyukur. Saya bersyukur setiap pagi, saya bersyukur setiap mengingat dan melihat sesuatu di sekitar kita. Sangat-sangat menakjubkan, kan itu. Saya syukuri, masih bisa melihat ciptaanmu. Nah, lalu kita makan, ada rasa pedas, rasa apa, itu semuanya. Saya syukuri. Tuhan, saya sedang merasakan makanan kepunyaanmu menjadi berkat bagiku. Makanan di warung kek, makanan di rumah kek, di mana kek, roti kek, itu kan berkat buat kita. Jadi kalau sudah Anda tidak bisa mensyukuri hal-hal yang pernak-pernik, yang kecil-kecil, yang kita mungkin anggap itu remeh-remeh, jangan, hidup nggak ada yang remeh. Hidup itu serius, saudara. Serius.
Saya tidak bisa menemukan di Alkitab Yesus bercanda-bercanda dengan kedua belas muridnya. Enggak, Yesus bercanda dengan penduduk yang ditemukannya. Lalu Yesus humor, enggak ada. Saya enggak ketemu. Ya, di dalam kehidupan kita nih hidup banyak yang bercanda, ya, ya tidak serius gitu ya. Nah, hampir mirip-mirip badut kita semuanya. Udah salah. Salah. Saudara dan saya dilahirkan lewat rahim emak kita masing-masing. Serius. Bagaimana serius? Ketika ibunda kita masing-masing dalam pertumbuhan rahimnya, kita di dalam hamil, kita hamil di dalam perut ibu kita, kan itu ditopang makanan yang penuh dengan nutrisi yang diperlukan supaya sehat ibunya, sehat anaknya, sampai pada kelahirannya diberkati Tuhan. Itu kan semuanya harus diucapkan syukur, Bapak Ibu. Nah, di sini kita banyak kebobolan. Kebobolannya atau yang saya bilang tadi sudah meleset. Kenapa? Mata kita melihat kepada dunia nyata. Dunia nyata ini bersaing, Bapak Ibu. Saudara kita punya mobil, kita hanya sepeda motor, hati kita mulai dak-dikduk nih. Ya, apalagi yang punya kekayaan lebih daripada kita, adik kita di bawah umur lagi. Nah, mulai muncul berbagai-bagai gejala ya. Nah, ini jangan dipelihara, jangan. Doakanlah saudaramu ya, kalau memang kaya tetaplah kaya. Doakanlah terus supaya diberkati. Kan kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Ya, jadi seperti misalnya gini, saya sudah dilahirkan, tinggal menunggu kematian, kan gitu. Bapak Ibu Saudara ngeri. Kan dengerin saya ngomongin ini, apa takut? Ih, tidaklah. Memang ujung-ujungnya begitu. Siapa yang pernah lahir pasti dia akan mati. Yang belum lahir ya enggak ada kematian dong, belum lahir. Ya, yang sudah lahir seperti kita nih, sudah usianya bla 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 bla. Nanti kapan enggak tahu. Maka itu buat saya, jika hari ini masih diizinkan hidup, syukuri. Saya berulang-ulang ngomong syukuri, bersyukur Tuhan, hari ini kami masih memiliki kehidupan di tengah dunia ciptaanmu yang indah, yang cantik, yang menggelorakan jiwaku, kagum akan ciptaanmu. Kan kayak gitu toh. Memuji-muji Tuhan itu begitu. Ya tidak harus nyanyi juga kali. Pujilah oleh jiwamu. Kan gitu. Seperti Raja Daud selalu mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhanku. Jiwanya bukan mulut. Kita kan kebanyakan ini mulut yang memuji Tuhan. Nah, jiwa dan hatinya enggak. Ini yang dibilang enggak murni. Ya, apa yang kita lakukan itu mau menyenangkan hati Tuhan, ternyata bocor. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya bagikan yang saya lakukan, saya bagikan yang saya rasakan, saya bagikan yang saya alami, namanya share. Tidak harus. Bapak Ibu tidak suka, nggak apa-apa. Kan nggak dikutip bayaran apa-apa. Ini bukan sekolah. Tapi saya share, memberitahukan hal-hal, langkah-langkah emas yang patut diambil supaya hidup saudara disukai Tuhan. Itu penting. Supaya anak cucumu disukai Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah perbuatan Tuhan, ini penciptanya. Kita punya tanah, punya rumah, ada yang ngontrak rumah, ngontrak kos-kosan, punya dan punya dan punya. Padahal dosa kita masih segudang. Kan gitu. Ini kadang-kadang saya miris begini nih. Ketika saya belum diberikan status menjabat menjadi seorang pendeta, saya jemaat. Saya pikir dulu yang bisa berdoa cuma pendeta sama pastor doang. Enggak. Kita semuanya makhluk ciptaan Tuhan, diminta kita mandiri, bisa berhubungan akses kepada Tuhan lewat doa masing-masing pribadi. Jadi nggak mentergantungkan. Ya, tapi yang saya taruh di video ini, kalau ada masalahmu, apapun itu, sampaikan kepada saya melalui WA, supaya saya juga akan turut membantu menopang dalam doa, membujuk Tuhan supaya mengasihimu. Saya mencoba mengambil perhatian Tuhan supaya mengarah kepadamu yang bermasalah. Ya kan gitu. Kalau kita lihat firman-Nya, hai engkau yang letih lesu berbeban berat, mari datanglah kepadaku. Akan kuganti dengan kelegaan, akan kuberikan kelegaan. Jadi masalahmu yang kau pikir sampai susah, sampai stres, jangan.
Tuhan akan campur tangan kalau kita mau datang kepadanya. Campur tangan. Nggak bisa nggak. Coba pikirin gini ya. Makanya saya bilang tadi, saya ini akan mereview apakah yang saya ngomongin kemarin-kemarin itu bisa memotorisasi hati dan jiwamu lebih dekat dengan Tuhan. Tentu harus kenal. Apalagi Yesus sudah mengatakan begini, tidak ada satu orang pun, siapapun, gitu ya, akan sampai kepada kemuliaan Bapakku kalau tidak melalui aku. Sudah pasti. Kenapa? Saya bisa buktikan. Yesus ngomong, Yesus berfirman, tidakkah kamu percaya? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu ngerti? Di dalam aku ada Bapa. Nah, kalau saya mengenal Yesus, tentu saja saya akan mengenal Bapa yang diam di dalamnya. Kan gitu ya. Akan, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu maju ya. Dalam pembelajaran ini akan terus maju. Jangan diem di tempat. Ya nggak ada apa-apanya lalu kalau diem. Harus maju. Ya, setapak-setapak kita maju. Artinya gini, kalau kemarin iman saudara itu masih 15%, 20%, yuk hari ini kita tumbuhkan. Semakin meningkat, semakin percaya. Jangan sampai makin tidak percaya. Ini rontok sudah. Kalau makin tidak percaya, tidak akan ada yang bisa nolong saudara. Yang menjadi juru selamat kita Yesus, dialah penolong yang ajaib. Cukup Yesus katakan, maka selesailah masalahmu, selesailah itu. Sama dengan orang-orang yang sakit pada zamannya Yesus masih hidup jadi manusia di bumi sebelum pulang ke rumah Bapa di surga. Karena yang itu, bukalah matamu. Nah, yang buta melek. Pulanglah engkau, bawalah kasurmu. Nah, yang lumpuh, yang timpang itu bisa berdiri. Kan gitu. Bukalah telingamu, mendengar yang tuli. Seperti itu kan, itu enak buat saya, enak banget. Dan itu bisa dipelajari. Maka Yesus berkata, pelajarilah firmanku. Perlu dipelajari. Jangan sampai ada teman saya begini, yang dianggapnya ada firman itu yang sangat sangat penting dan bagus, itu dicatat, jangan tidak Alkitabnya dipotong, dicatat, ditulis, diketik, ya disimpan di dompetnya. Nah kalian pikir itu apa? Itu jimat apa? Barang siji di rumah? Enggak, harus dijiwai loh. Iya kan, kalau itu tidak paham, bagaimana kita bisa berteman baik dengan Yesus? Terutama yang dikatakan kudus. Ini jauh teman-teman, tidak ngerti kudus itu apa. Kudus itu kita tidak fokus lagi dengan dunia. Orang-orang kudusnya Tuhan itu orang-orang yang disukai Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam pribadi itu, maka dia kudus. Orang yang kudus, yang ada Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam jiwanya, nggak mungkin maki-maki orang. Marah-marah, nuding-nuding, istri dimaki, suami juga begitu, babak belur satu rumah. Anak juga nggak bisa diatur, anak maki orang tua, anak kasih masuk orang tuanya ke penjara. Apa ini? Apa itu? Ya, sampai orang tua jadi kesal. Anaknya dinasehatin baik-baik, nggak dengar. Berjalan dengan dirinya. Nah, sudah nggak akan bisa mengatur hati, merubah jiwa manusia. Serahkan kepada Tuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa jika banyak bebanmu, letih, sudah lesu, udah capek kamu itu ngatur anakmu, ngatur istrimu, sebaliknya istri ngatur suami jangan pulang malam, tetap aja pulang malam. Ini kan problematik hidup saban hari Bapak Ibu. Coba itu dikendorkan gitu ya. Pandang Tuhan di kayu salib, dia mati untuk saudara loh. Dia berkorban, dicaci maki tentara-tentara Romawi, diinjak-injak, dipecut, tahu pecut? Ya, itu dia. Dilukai tubuhnya, dipaku tangannya, dipaku kakinya, dilembing, apa itu lembing, ditomak ini lambungnya. Untuk siapa? Supaya saudara tidak digigit sama iblis. Dia jadi tumbal sebetulnya itu, Tuhan itu. Dikorbankan untuk menebus dosa saudara. Jangan main-main lagi. Nah kalau ini hanya kita tidak perhatikan, lalu kita mau bagaimana?
Iya, di dalam pelayanan saya kepada mereka, siapapun orangnya, di apapun agamanya, Tuhan tidak pilih-pilih. Yang penting, kalau mereka datang kepada Yesus, yuk kita layani. Kita layani. Mereka saudara-saudara kita yang imannya berbeda. Ketika saya dipanggil diminta tolong untuk didoakan, saya datang. Saya nggak pernah bertanya, agamamu apa? Nggak perlu itu. Enggak. Yang penting yang diajarkan Kristus, kasihi sesamamu. Nah, ketika saya melayani orang yang berlainan, imannya tidak sama, saya tidak diperdebatkan iman. Karena kalau mereka mau manggil, coba, berarti mereka percaya kan bahwa kita dapat memulihkannya. Apapun yang ada di dalam benak, hati, pikiran, dan jiwanya, kita tidak peduli dengan itu, nggak usah ditanya. Iya, nggak usah. Kenapa Bapak manggil saya? Bapak kan agamanya lain. Nah, itu jadi rame. Nggak perlu. Ketika Bapak Ibu dipanggil oleh seseorang yang berseberangan, berlainan imannya, datang saja. Ya, berarti kan orang itu dipakai Tuhan untuk memakai Anda. Iya, bisa mendoakan, bisa memulihkan sakitnya, bisa. Nah, berarti orang itu diberikan hati dan penglihatan oleh Roh Tuhan supaya Anda dipanggil, kan gitu. Ya, Tuhan tidak akan milih orang yang tidak mampu dong. Ya, tidak mungkin. Dia pasti akan memutus orang-orang yang mampu. Atau begini deh, Yesus muridnya 12. Itu ya, 12 murid. Yang lain ada sih, yang 70 murid yang lainnya, masyarakat luas seperti kita ini sudah murid yang keberapa nih? Ya, banyak sekali. Tetapi kan kita dipilih jadi murid. Petrus dipilih, diambil dan ikut aku. Akan kujadikan kau penjala manusia, jiwa-jiwa, bukan penjala ikan lagi. Demikian juga yang lain ya. Matius, Markus, Lukas. Dipanggil satu-satu. Itu pilihan. Jadi benar yang dikatakan dalam firman itu, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus begitu, tapi aku yang memilih kamu, Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan semua yang sudah kita pelajari di waktu-waktu lalu. Ikutlah dengan kata-katanya. Allah sudah bersabda, sudah berkata dari langit kemuliaannya kepada masyarakat luas. Di saat Yesus masih mengajar, inilah anak, anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengerin, dengerin, dengerin ngomongannya, dengerin ajarannya, dengerin nasihatnya, dengerin. Nah, kalau kita nggak ngedengerin Bapak Ibu, amblas. Berarti hati kita hanya dimuati semua perkara dunia. Hal-hal yang berkaitan dengan hidup yang diatur oleh dunia itu, oleh roh sesat dan sebagainya, masuk di dalam jiwamu. Anda sudah dikuasai penuh oleh mereka. Lah nggak akan mungkin lagi bisa kontak dengan Tuhan yang Maha Kudus. Akulah Tuhan Allahmu yang kudus, yang tiada mustahil bagiku. Kuduslah engkau, supaya engkau jadi milikku. Wow, keren. Selalu saya ngomongin begitu. Nah, barulah setelah ini bisa kita bersih-bersih diri, kita lepaskan semua yang Tuhan tidak suka. Anda sudah menjadi kekasih Tuhan, sudah terpilih. Hiduplah soleh di hadapannya. Hiduplah terus memuja, memuji, memuliakan Tuhan seperti itu. Hiduplah untuk kemuliaannya. Bayangin, kita dilahirkan ini untuk apa? Untuk jadi orang kaya? Enggak juga. Banyak orang Kristen, oh kaya, 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 sekaya, kayanya tersesat. Tersesat. Nah, Bapak Ibu lihat di TV atau di media lain. Nggak bagus. Mendingan biasa-biasa saja dan tidak menjadi beban. Kan gitu? Ya, kita plong semuanya. Oleh karena itu, saya anjurkan setiap Bapak Ibu hendak bertindak dalam hidup, kan mau bertindak nih, apapun yang kita lakukan, seizin Yesus. Karena Yesus sudah ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Masa kita di luar itu bermain? Enggak bisa lah. Ya, setiap Anda akan bergerak keluar dari rumah, engkau yang memimpin kami, mau ke toko, kayak mau belanja, ke pasar, ke kantor, sekolah, kampus. Sebaliknya, pulang begitu. Tuhan pimpin perjalanan pulang. Hanya engkau yang bisa menyelamatkanku. Amin. Sependek itu bergetar kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kita kan sedang menghormatinya. Kita mau percayakan perjalanan itu. Ya, ini kadang-kadang saya temukan gini, kalau dia mau keluar negeri baru doanya panjang. Tuhan, kami besok mau ke Hong Kong. Tapi kalau cuma ke pasar induk,
ke pasar yang kira-kira 2 kilo, enggak doa dia pikir deket-deket, enggak. Kalau Tuhan tidak izinkan, enggak selamat manusia itu. Sungguh, dibiarkan kita digoreng sama roh-roh yang enggak jelas yang berkeliaran, ya anda matang, gosong digoreng terus. Gitu loh, ya, diincar. Tapi kalau kita setiap, ya kan, makanya mengucap syukur setiap saat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, itu mengikat itu Bapak Ibu, enggak main-main, ya. Oke, sampai di sini dulu supaya jangan apa jadi kusut, jadi pusing, jangan. Tenang, hormati, perlahan tapi pasti. Maksudnya pasti imani, ya, karena Anda ketika mengimani, mempercayai apa yang diajarkan Yesus dan itu adalah jalan keselamatan bagi kita, wow, seisi surga bersorak-sorai. Ada beberapa jiwa yang mau kembali datang pada kemuliaan Tuhan, pasti dipimpin, dilindungi. Saudara yang datang kepada Yesus, hatimu dan imanmu dilihat, akan dilindungi, nggak mungkin dibiarin. Cuma Yesus datang ke dunia untuk apa? Mencari orang berdosa. Nah, kalau ada seperti saya, orang berdosa ini datang kepada Yesus, belum dicari, saya udah datang. Misalnya begitu. Ya tentu saja sukacita Yesus. Ya, begitu dilihat, ini semisal lari nih, datang kepada Yesus, pasti dilindungi. Berikan jalan kepada hambaku, dia mau datang kepadaku. Pasti dilindungi. Bapak Ibu Saudara. Oke, sebagai studi banding begini. Kita hidup di dunia hanya untuk mencari kekayaan, uang dan uang dan uang dan uang. Maka itu sekolah. Sekolah untuk hidup di dunia dengan aturan-aturan kita memperdagangkan ilmu kita, kita jual tenaga, jual waktu, jual ilmu. Kita menjadi budak dunia. Enggak. Kita harus mengenal kemuliaan itu karena Tuhan bikin apa saja bisa ketika kita datang dan sungguh percaya kepadanya. Kita jangan membuat Tuhan itu ada pula Tuhan yang lain. Oh jangan. Kalau sudah kepada Yesus kita berserah hanya satu karena dia juru selamat. Bapak Ibu saya ingatkan ini semuanya yang perlahan-lahan. Baik. Jadi berserah, pandanglah Tuhan sudah berkorban untuk Anda. Dan hargailah, hormatilah pengorbanan ini supaya Anda diberkati sampai kepada anak cucu Anda ke hari depan. Jangan cuma Tuhan minta berkat pada kita juga nggak ngerti apa-apa gitu. Apa yang diajarkan Tuhan tidak mau tahu. Oke, sampai ketemu video besok. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagikan pada teman-teman dan mulai berjalan di jalannya Tuhan. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.